Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ustazah Amanah masih akan melanjutkan materi kita tentang transformasi. Tapi yang akan Ustazah Amanah bahas di video kali ini adalah tentang jenis transformasi keempat, yaitu tentang dilatasi, atau dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebutnya dengan perbesaran atau sebaliknya. Nah, sebelum kita tahu apa sih pengertian dilatasi itu, nah, nih Ustazah Amalah mau tanya, pernah nggak sih kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Pernah kan mesti ya, sekarang kan hobinya pada selfie-selfie gitu kan. Jadi koleksi fotonya banyak gitu ya. Nah, ini nih, kalau kita punya foto yang awalnya kecil, kemudian kita perbesar, otomatis nanti fotonya juga semakin besar. Tapi gambar yang ada di foto itu berubah nggak? Enggak kan, yang berubah hanya ukuran fotonya saja. Nah, pengertian dari dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran. Mengubah ukuran itu berarti bisa memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunannya. Jadi yang diubah itu hanya ukurannya saja, jadi besar atau jadi kecil. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor. Di dalam hal ini adalah faktor skala dilatasi. Faktor skala atau K, jadi faktor skala itu nanti didilatasi disimbolkan pakai huruf K, adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Faktor skala K itu adalah perbandingan jarak bayangan dan jarak benda. Untuk dilatasi dengan pusat O, titik O dengan pusatnya 0,0 dan faktor skalanya K, itu nanti ketika kita punya titik P, X, Y, kemudian didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dan faktor skala K. Cara mencari bayangannya adalah dengan mengalihkan K dengan koordinatnya. Jadi kalau titiknya X, Y berarti nanti cari bayangannya itu K kali X dan K kali Y. Nih contohnya nih, bayangan titik A dengan koordinat 3,5 pada dilatasi O,2 adalah, jadi yang dimaksud di sini ada titik A 3,5 X, Y gitu kan. Kemudian O,2 itu O ini adalah pusat dilatasinya. Pusatnya itu 0,0. Kemudian angka 2 di sini adalah K-nya atau tadi faktor skalanya. Yang ditanya adalah bayangannya, berarti kan kita nyari A aksen ya. Berarti A aksen itu nanti cara nyarinya tadi tinggal mengalihkan skala dengan masing-masing koordinatnya. Jadi A-nya itu nanti K dikali X sama K dikali Y. Ini kan dia K dikali X ya, berarti K-nya tadi kan 2, berarti 2 dikali X-nya 3. 2 kali 3 berapa hasilnya? 6, oke. Kemudian K dikali Y. K-nya tadi 2, berarti 2 dikali Y-nya 5, berarti 2 dikali 5. 2 kali 5 berapa? 10. Berarti jadi bayangan titik A-nya atau A aksennya adalah 6 dikali 6,10. Begitu gampang ya. Selanjutnya, kalau kita punya titik B min 4,1 pada dilatasi O, min 2, berarti titik B-nya kan min 4,1, berarti min 4 jadi X, satunya jadi Y. Ini pusatnya di 0,0, kemudian min 2-nya itu jadi K. Berarti cara mencari bayangan titik B atau B aksennya adalah K dikali X. K-nya min 2, X-nya min 4. Nah ini hati-hati, min dikali min hasilnya plus. 2 kali 4 hasilnya 8. Kemudian K dikali Y. K-nya itu min 2, Y-nya 1, berarti min 2 dikali 1 hasilnya minus 2.
Jadi, bayangan dari titik B min 2,1 yang didilatasi pada titik pusat 0,0 dengan faktor skala min 2 adalah B aksennya 8, minus 2. Oke, lanjut lagi. Bayangan titik M min 2,15 pada dilatasi dengan pusat di titik O 0,0 dengan faktor skala 2/3. Nah, ini kebetulan faktor skalanya berupa pecahan. Berarti cara mencari M aksennya masih sama. Berarti K dikali X. K-nya 2/3 dikali X-nya itu adalah minus 12. Nah, ini boleh kita sederhanakan. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Berarti minus 4 ya. 2 dikali minus 4 hasilnya minus 8. Kemudian K dikali Y. K-nya itu 2/3 dikali Y-nya 15. Nah, ini kita sederhanakan juga. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 2 dikali 5 hasilnya 10. Jadi, bayangan titik M yang didilatasikan dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala 2/3 adalah min 8,10. Oke, Ustazah Amanah masih punya contoh soal lagi, tapi ini agak beda. Kalau 3 contoh soal tadi adalah mencari bayangannya, kalau soal yang kali ini adalah mencari nilai K-nya atau mencari faktor skalanya. Diketahui titik P aksen 12,9 adalah bayangan dari titik P min 4,3 pada dilatasi O pusatnya 0,0 dengan faktor skala K. Tentukan nilai K. Berarti kan tadi kalau nyari bayangannya itu kan berarti K dikali X, nanti ketemu X aksen ya. Berarti ini jadi X aksen, ini jadi Y aksen, kemudian ini jadi X dan Y. Nah, K-nya itu kan mau kita cari, berarti tulis K, kemudian X-nya adalah min 4, kemudian X aksennya adalah 12. Berarti cara mencari K-nya adalah 12 dibagi min 4. Berarti K-nya berapa ya? 12 dibagi min 4, hasilnya minus 3. Nah, kalau kita mau ngecek pakai Y aksen juga bisa. K dikali Y sama dengan Y aksen. K-nya itu belum ada, kita tulis K, kemudian Y-nya itu 3, sama dengan Y aksennya itu min 9. Berarti K sama dengan min 9 dibagi 3. Berarti K-nya sama dengan minus 3. Jadi nilai K-nya adalah minus 3. Oke, untuk video yang pertama ini kita cukupkan sampai sini. Nanti ada video yang kedua yang akan membahas tentang dilatasi, di mana pusatnya tidak lagi di titik 0,0, tapi pusatnya di titik A, B. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.